Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu-rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Baihaqi, pecinta sepak bola, penggemar sepak bola. Semoga teman-teman kalian, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dengan hasil yang kemarin melawan Australia dengan skor 5-1, dibantai kita di kandang Australia di Allianz Stadium, maka mau tidak mau kita menghadapi Bahrain harus menang. Dan memang Patrick Kluivert ini melengkapi dari jajaran pelatih tim nasional Indonesia, di mana Luis Milla, Simon McManamy, dan juga Sintayong di pertandingan debut mengalami kekalahan, dan sama Patrick Kluivert juga mengalami kekalahan. Dan memang kekalahan ini sangat menyakitkan karena di pertandingan resmi, kalau pelatih yang lain itu seperti Luis Milla dan Sintayong itu di pertandingan uji coba. Memang ya ini ketika kita sedang berada di event internasional, kita mengganti pelatih, maka kita tidak punya waktu untuk melakukan uji coba. Apalagi pemain-pemain kita adalah pemain diaspora, pemain abroad yang notabene bermain untuk tim klub-klub Eropa yang memang nggak boleh pulang kampung sebelum jadwal dari FIFA Matchday. Dan di era kepelatihan Patrick Kluivert ini memang kita mengadakan perubahan total football, ya, di mana kita sangat mendominasi, melakukan high pressing, pressing yang sangat tinggi, namun memang kita meninggalkan resiko yang sangat besar di belakang, melompong, kosong melompong, apalagi notabene Jay Ijes ini dalam sprint pulang, ya, karena Miss Hilger terlalu naik ke kanan, hampir setengah lapangan, apalagi Kevin Dick ini hampir jauh seperti sayap banget, ya, jadi kayak bukan RB. Sama juga Kelvin Verdong tidak terlalu jauh, tapi Dean Jam ini terlalu jauh. Namun memang di lapangan tengah kita sedikit kurang karena Tom Hai ini dan juga Nathan banyak kehilangan bola di duel-duel lapangan tengah. Dan kembali lagi Australia juga struktur organisasinya bermain dengan sangat baik. Artinya dari sisi permainan sepak bola kita sudah ada perubahan dari era Sintayong yang notabene bertahan beralih ke Patrick Kluivert. Notabene kita menguasai pertandingan dan total football itu sangat berjalan, namun memang hasil akhir kita kalah 5-1. Dan apapun itu, ya, Indonesia tetap kalah walaupun bermain dengan sangat bagus. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur untuk menjadi motivasi dari Patrick Kluivert dan juga tim dan pemain untuk meraih motivasi, mendapatkan motivasi yang setinggi-tingginya sebagaimana Argentina ketika di FIFA World Cup tahun kemarin 2022. Di pertandingan pertama dia kalah melawan Arab Saudi dengan skor 2-1, dan akhirnya dia berhasil menjuarai Piala Dunia. Semoga langkah kita ini sama seperti Argentina, karena memang pertandingan di lainnya di grup C, Bahrain kalah dengan Jepang dengan skor 2-0, Cina kalah dengan Arab Saudi dengan skor 1-0, sehingga peringkat 4, 5, dan 6 poinnya sama 6. Peringkat 3 yaitu Arab Saudi poinnya 9, dan peringkat 2 Australia itu poinnya 10, ya. Nah, ini Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia dengan peringkat 3 dan 4 atau lolos ronde keempat. Dan ini masih ada peluang. Tetapi untuk lolos ke Piala Dunia langsung memang sangat tipis. Kalaupun memang harus lolos ke Piala Dunia, syaratnya adalah pertandingan nanti di tanggal 25 Australia menghadapi Cina itu harus dimenangkan oleh Cina. Indonesia harus menang lawan Bahrain, dan Jepang harus mengalahkan Saudi Arabia. Kalau itu terjadi rekayasa seperti itu yang tadi saya sebutkan, maka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia itu kembali terbuka. Tapi ini juga kita harus waspada terhadap Bahrain, di mana Bahrain memang uh, mampu bertahan di saat melawan Jepang ini dengan skor 0-0 di babak pertama, namun di babak kedua kecolongan 2 gol. Ini bukan tim yang sembarangan, apalagi Bahrain ini kemarin di Piala Teluk yang sudah saya di video sebelumnya sudah saya singgung, memang sekarang kualitasnya sudah meningkat. Tentu juga Indonesia harus meningkatkan kualitasnya lagi, ya, dan memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi. Seandainya memang Kevin Dix menendang penalti masuk, mungkin berubah, dan juga JIJS, Eliano Renders, yaitu kalau misalkan peluang-peluang itu masuk, mungkin kita tidak kalah dengan skor yang sangat besar. Dan kita juga harus mewaspadai
bola-bola mati, di mana 3 gol kita adalah dari tendangan free kick, yang 1 penalti dan yang 2 itu corner kick. Ya itu harus kita antisipasi terutama di lapangan tengah. Kalau bisa Nathan Choaon diganti, jangan dipasang. Kalaupun dipasang, pasangannya jangan bersama Tom Hai, mungkin bisa bersama Ivar Yener atau bisa bersama Joy Pelupesi. Dan kita harus karena main di kandang harus total football, menyerang dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya, karena kita adalah selisih minusnya 7 gol ya. Dan itu di grup ini, di grup C ini kan yang dihitung adalah selisih gol ya, minusnya berapa plusnya berapa, bukan head to head. Apabila selisih golnya sama ya, baru yang dihitung adalah head to head, bagaimana head to head kedua tim tersebut. Apabila head to headnya sama, baru dihitung produktivitas gol, apa kita lebih banyak atau lebih sedikit. Seperti hitungannya di klasmen Piala Dunia kualifikasi tahun 2026 zona Asia, dan itu sama zona-zona yang lain di Amerika, Eropa, Afrika, sama semua. Dan kita berharap semoga di hari Selasa nanti Patrick Kluivert lebih mengantisipasi lagi di pemain-pemain belakang nih, terutama pemain-pemain yang punya sprint, karena kita meninggalkan lubang yang sangat besar di mana pemain memang melakukan high pressing ya. Kalau di Eropa itu kita lihat ada Manchester City, ada Tottenham Hotspur yang melakukan seperti itu, dan memang kita harus punya back yang pelari cepat untuk mengantisipasi long ball ketika kita kehilangan bola di lapangan tengah. Dan itu terjadi di gol kedua, ketika kita kehilangan di lapangan tengah bola, maka bola lewati Jay Ijas dan bola langsung 1-1. Nomor 7 Australia mencetak gol. Dan begitu juga dengan gol ketiga Jackson Irvine, yang dimana Nathan Choaon tidak mengawal ketat ya dari Jack Irvine ini, sehingga Jack Irvine sangat leluasa untuk mencetak gol. 2 kali shoot yang pertama ditahan oleh Martin Paes, dan yang kedua shootnya adalah ya masuk ke gawang Martin Paes, seperti itu. Semoga kita berharap yang terbaik buat tim nasional Indonesia ya. Patrick Kluivert harus berubah. Semoga semangat kita, asa kita masih ada, karena memang hitung-hitungan kita ini Australia bukan poin penuh. Target awal dia sampaikan oleh Patrick Kluivert adalah 1 poin, dan apabila gagal kita masih ada peluang, mungkin peluang tidak lolos secara langsung, tapi kita masih ada peluang di ronde keempat atau peringkat 3 dan peringkat 4. Di sana kita nanti akan bertemu dengan negara-negara Arab, karena grup B dan grup A itu peringkat 3 dan peringkat 4-nya itu adalah diisi oleh negara-negara yang berasal dari Timur Tengah ya, seperti itu. Oke, dari saya Ahmad Fauzi Baihaqi. Salam sport bola, salam olahraga.